Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Aslamku ya. Jadi seperti biasa saya sering sharing berbagi informasi seputar asam lambung GERD dan SETI ya buat teman-teman semuanya. Semoga semuanya itu lekas membaik, lekas beraktivitas kembali seperti semula ya. Amin ya robbal alamin. Semoga saja cepat kita semua itu cepat membaik ya, bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja kembali ya, bisa melakukan hobi kembali, bisa bahagia kembali ya. Oke, bagi kalian yang baru menonton video ini jangan lupa subscribe. Di sini ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet. Subscribe cukup cuma satu kali ya. Kalau merah berarti belum subscribe, tolong dipencet. Kalau sudah berubah menjadi abu-abu berarti sudah. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensubscribe dan mendukung channel ini ya. Terima kasih, semoga saya itu tetap semangat membuat video motivasi buat teman-teman semuanya ya. Semoga kalian juga lekas membaik juga ya, amin ya robbal alamin. Jadi di video kali ini saya akan menceritakan diri saya ya. Sifat apa sih yang bikin asam lambung GERD dan SETI ini tambah menjadi ya, tambah parah, pikiran nggak karuan. Itu sifat apa saja? Ini sifat saya, terus terang ini sifat saya. Semuanya ini sifat saya yang jelek-jelek ini saya terus terang di sini ya, di video ini. Jadi nggak ada rahasia-rahasiaan ya. Jadi sifat saya itu sebenarnya kayak apa? Kan kalian nggak tahu. Bagi yang nggak tahu ya, di sini saya ceritakan semua sifat saya. Yang pertama, pemarah. Pemarah ya. Saya ini pemarah, dikit-dikit marah. Saya dari dulu memang begitu. Ada masalah dikit marah, ada anak nangis itu lo marah. Kan kebangetan banget ya sifat saya ini ya. Jadi pokoknya dikit-dikit marah, nggak bisa tenang, nggak bisa rileks, nggak bisa adem pikirannya ya. Jadi ada sedikit marah, ada itu sedikit marah, ada ini sedikit marah. Udah begitu terus tiap hari. Waktu belum sakit juga begitu. Sampai sakit ini, sampai detik ini saya juga masih belum bisa merubah yang sifat pemarah itu. Susah banget ya. Dikit-dikit, kalau sekarang sih udah jauh lebih baik daripada dulu. Kalau sekarang sih ya marah-marah wajar lah, tapi yang saya masih belum bisa sabar ya, karena susah ya, karena kita harus latih sedikit-sedikit ya. Yaitu terus terang saja, terus suka berpikiran jelek ke orang. Jadi orang itu misal ada orang ya, tetangga lah atau teman, ada omong-omongan ya, di situ saya mungkin itu kayak ngomongin saya, padahal itu enggak ya. Di situ kita berpikiran jelek, dan pokoknya gitu, kita itu berpikiran jelek ke orang ya, itu enggak boleh. Itu sifat saya juga, sifat saya itu jelek banget ya. Jadi jangan kalian tiru ya. Ya, kalian harus sifatnya itu harus sabar, ikhlas. Saya bisa ngomong gini tapi nggak bisa ngelakuin ya. Semua itu butuh proses ya. Saya juga lagi proses mengubah perilaku atau sifat-sifat saya ya, yang jelek ya. Karena sifat saya itu banyak yang jelek. Yang bagus itu mungkin menurut saya itu nggak ada, jelek semua ya. Ya itu yang membuat asam lambung GERD dan SETI ini semakin menjadi-jadi ya. Waktu saya sakit itu saya juga berpikiran jelek. Berpikiran jeleknya apa? Pikirannya itu nggak mikirin penyakit, bagaimana supaya cepat sembuh, tapi malah mikirin kerja, mikirin uang terus. Jadi sedikit uang, nggak mikirin kesehatan atau kondisinya waktu sakit ya. Jadi itu sangat jelek banget. Jadi jangan begitu. Kalau uang itu kalau badan kita sehat kuat, pasti kita bisa nyari uang dimanapun gitu, kita bisa nyari uang ya. Kalau badan kita udah sakit, udah lemah, mungkin lama sembuhnya, itu malah bikin kita itu nggak bisa nyari uang ya. Jadi begitu intinya. Itu sifat saya itu selalu ngejar uang. Dulu itu selalu ngejar uang, dikit-dikit uang, ada uang ini.
saya tabrak semuanya ya. Padahal itu sangat mengganggu kesehatan ya, karena kan tidurnya jadi mundur, terus makannya jadi telat, terus rokoknya jadi kenceng ya, jadi kurang istirahat juga ya, pokoknya sifat saya itu ya begitulah. Saya ceritakan hanya di video ini. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang sifatnya suka egois juga, terus nggak bisa. Yang paling jelek itu suka ngomongin orang, itu jangan, nggak boleh. Saya juga dulu suka begitu ya, terus terang saja saya dulu suka begitu. Tapi kalau yang ngomongin orang sekarang saya alhamdulillah sudah hilang ya. Pokoknya sifat-sifat jelek, iri dengki, terus marah-marah, egois, pokoknya itu nggak bisa, hati kita itu nggak bisa los ya, nggak bisa tenang, santai, adem. Itu pikiran kita harus begitu, santai, adem, rileks. Jadi begitu pikiran kita tuh harus begitu terus sampai selamanya ya. Nggak boleh kita marah-marah, egois, nggak boleh ngomongin orang, seneng ngomongin orang, itu ya kan bukan urusan kita ya. Jadi kita nggak usah melakukan perilaku itu ya, karena nggak baik ya. Ngerasani orang itu untungnya apa sih? Kan nggak ada untungnya ya, itu malah bikin kita malah mikirin nggak penting ya. Kan ngerasani orang kan nggak penting ya. Marah-marah juga, marah-marah ini yang paling sulit ya, saya akuin marah-marah ini yang paling sulit ya. Dimarah, emosinya tinggi, dikit-dikit emosi, marah, teriak, terus suka main tangan. Nah itu suka main tangan ini nggak boleh. Saya memang kadang main tangan, tapi nggak parah ya. Main tangan kalau anak nakal biasa ya sentil telinganya ya. Jadi saya itu nggak terlalu parah banget kalau yang main tangan ya. Pokoknya sabar, ada masalah apa sabar, jangan emosi, udah. Itu intinya, itu kita terapkan terus sampai selamanya ya. Itu karena sifat-sifat yang baik ya. Jadi jangan sampai kalian itu egois, marah-marah, nggak sabaran. Itu nggak sabaran, saya juga nggak sabaran ya. Misal pergi ke sini nganter istri, saya nggak sabaran, dikit-dikit ayo cepat pulang, saya begitu ya, sambil marah-marah ya. Itu sifat saya jelek banget. Jadi saya ceritakan saya ini apa adanya. Mungkin ada sifat yang saya lupa ya, pokoknya sifat saya itu jelek banget. Jadi jangan kalian tiru ya. Dan yang sifat jelek ini bisa memancing si asam lambung itu ya, terus naik. Kita udah sakit gini, asam lambung udah naik, kita ditambah dengan mudah emosi, mudah tersinggung ya. Nah asam lambung kita tambah naik lagi, naiknya entah kemana dan menjadi sensasi-sensasi yang horor ya. Nah itu di situ, di dada, nanti naiknya di dada ya, rasanya di dada, celekit-celekit, terus sesak. Nah itu dari emosi kita. Mas, saya 3P udah saya semuanya, tapi kok pikiran saya belum bisa tenang ya, masih marah-marah, masih emosi. Nah itu berarti belum. Kalau kalian sudah 3P udah, itu kalian mau cerita ke orang itu loh malas, karena udah paham. Nanti kan sedikit-sedikit membaik, kalian mau cerita ke si A, si B itu malas, udah nggak pengen lagi sharing gitu loh. Oh saya udah tahu, oh ini yang saya tahu. Seperti saya dulu juga sering cerita ke orang di Facebook ya, ada orang keluhkan ini, oh kok sama, saya komentarin, saya minta WA-nya, saya telepon, saya ngomongin. Sekarang saya nggak bisa begitu ya, nggak bisa. Waktu saya belum punya YouTube pun saya nggak bisa begitu, karena saya udah tahu 3P ini, saya udah pelajari terus dengan melihat YouTube ya. Jadi misal seperti saya dulu nontonnya itu Mas Erik Wibowo sama
Mas Rohimat Jaya Saputra, udah itu dua itu saja saya dulu yang saya tonton, itu saja terus saya pelajari terus sampai saya itu benar-benar tahu apa yang diinginkan di tubuh kita ya. Jadi pengennya apa diturutin, kuat dilakuin, nggak kuat ya istirahat dulu, udah begitu saja, udah. Oke, jadi begitu itu sifat-sifat buruk yang harus kita buang, harus kita rubah semuanya ya. Pelan-pelan, nggak bisa cepat, pelan-pelan. Saya juga masih belajar terus ya, karena itu sangat penting banget buat kesembuhan kita ya. Jadi kita harus banyak-banyak tersenyum, banyak-banyak bahagia ya, pokoknya dibuat seneng lah. Bagaimana caranya dibuat seneng. Oke, jadi begitu saja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe di sini karena subscribe itu gratis. Cukup satu kali pencet subscribe, udah itu saja. Jadi warna merah berkaitan kan belum di subscribe, kalau warna merah ya itu tolong dipencet, nanti berubah menjadi abu-abu. Kalau abu-abu berarti sudah di subscribe. Dan terima kasih atas subscribe-nya dan dukungannya. Terima kasih buat kalian semua, semoga lekas membaik ya, seperti semula bisa beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.